Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Ridho. Saya dari kelas Ekonomi B Pagi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Pertanyaan yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Yang terakhir, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan, kesempatan, dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Di slide yang ketiga ini ada aliran idealisme. Kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan kemiskinan juga dapat dinamakan idealis. Dalam arti ini, kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok. Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi sering dinamakan idealis. Arti falsafi dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti biasa dari kata ide daripada kata ideal. W.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih tepat daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan main sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Kemudian aliran materialisme. Materialisme dalam paham filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi sebagai teori. Materialisme termasuk paham ontologi monistik. Materialisme tidak mengakui akan adanya entitas-entitas non-material seperti Tuhan, malaikat, setan, roh, dan sebagainya. Yang terakhir, aliran realisme. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi. Jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dapat dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Selanjutnya kita masuk ke jawaban 2. Filsafat ilmu sebagai sumber pengetahuan ternyata memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life ternyata juga menyimpan banyak pengetahuan-pengetahuan yang sudah selayaknya dikembangkan oleh disiplin filsafat ilmu yang secara ilmiah mempunyai nilai-nilai muatan positif dalam membentuk watak dan karakter bangsa Indonesia. Di sisi lain,
Ketika berbicara tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, filsafat sebagai metode. Yang kedua, filsafat sebagai suatu pandangan. Oleh karena itu, di sini filsafat sebagai sebuah ilmu pengetahuan akan dijadikan sebagai pandangan hidup. Terkait dengan Pancasila, Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup sudah tentu memiliki nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalamnya. Dan bahkan Pancasila telah memiliki ilmu pengetahuan. Secara filsafati, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat. Artinya di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis, agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis berkembang. Nilai leluhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap, sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntutan zaman. Kemudian masuk ke jawaban soal nomor 3. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah berkembang dalam beberapa kali, namun landasan filsafat yang digunakan jarang digali. Landasan filsafat yang digunakan menjadi pemikiran menarik karena dengan landasan filsafat yang jelas, maka arah dan tujuan pendidikan menjadi jelas. Hasil penelitian yang utama menemukan bahwa hakikat kurikulum pendidikan 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada diri peserta didik demi terciptanya pendidikan karakter yang baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 adalah menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif dengan harapan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban bangsa. Kurikulum 2013 memiliki landasan filsafat elektif inkorporatif yang berarti mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat pendidikan untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Progresivisme sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan memiliki warna yang dominan dalam kurikulum 2013. Terbukti dengan sistem pendidikan yang sangat menitik beratkan murid sebagai subjek pendidikan. Guru bertindak sebagai fasilitator serta mata pelajaran yang terintegritas dalam satu unit. Kurikulum 2013 menunjukkan kalau anak atau subjek pendidikan harus diberi pelajaran dan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman, agar tidak menghasilkan generasi usang, serta 3 kompetensi utama dalam diri anak harus dinilai secara keseluruhan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut ke jawaban nomor 4 yang terakhir. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Dalam Propernas tahun 2000 sampai 2004 yang mengacu kepada GBHN tahun 1999 sampai 2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan, pada poin pertama menyebutkan mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara. Dari penjelasan tersebut kita bisa lihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan segera diwujudkan oleh bangsa ini.
Terima kasih saya ucapkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.